dikalang atau naik pencador sama saya gitu. Pencador? Enggak, menurut saya kan masa pengen mongorin cangkeme loh. Saya cuman pengen dia itu membuktikan apa yang dia katakan itu aja. Nomor saya pengennya sih kayak di pesantren gitu, dikalang gitu. Dikalang atau naik pencador sama saya gitu. Pencador? Enggak, menurut saya kan masa pengen mongorin cangkeme loh. Nah, saya kan gini loh Gus, maksud saya itu jangan seperti anak kecil. Yang nomor dua, emang perilaku dan tingkah lakunya sudah kelewatan. Menurut saya nih ya, menurut saya memang kelewatan. Gak ada pembicaraan lewat WA atau lewat apa gitu kok tiba-tiba langsung matikan seseorang. Maksudnya tuh matikan seseorang itu tekton seseorang sekarangnya sendiri. Saya juga salah saya kan kenapa video itu tadi itu tetap ada di channel saya, sedangkan kan pastinya kan harus saya hapus semua ya. Itu udah nggak usah banyak omong, datengin aja, maksudnya gimana gitu. Sudah katanya dia tuh bukan saya tapi hacker saya kayak gitu. Kayak anak kecil aja, kayak anak kecil dia nganggap kita tuh anak kecil yang bisa dibohongi gitu lah. Kalau saya kan bilangnya gini ya, hacker kalau nggak disuruh orang dalam nggak mungkin hacker itu tersebut lancang kayak gitu toh. Iya nggak mungkin juga lah itu. Bullshit itu. Saya kata datangin aja. Habis lebaran? Enggak, saya mungkin besok udah berangkat saya. Saya kira habis lebaran. Kalau saya kan ini dia WA ke saya. Sudah WA. Sudah WA saya. Enggak sekalipun enggak saya balas, buat apa? Sudah WA berarti? Sudah WA saya, telepon juga lewat Gus Idris, lewat Kang Ujang Bustami dia, tapi nggak saya angkat. Ada 5 orang yang telepon ke saya, nggak ada yang saya angkat. Saya cuma voice note aja ke Gus Idris. Voice note saya sampaikan kalau saya tidak akan meminta apapun ke Gus Nur Samsun. Saya cuma ingin dia membuktikan dari apa yang dia sampaikan. Dia bilang katanya saya menikah sama seseorang terus saya ceraikan. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya tidak pernah yang namanya nyeraikan wanita. Kalau saya sudah pernah menikah ya sampai saya mati, istri saya atau saya yang mati itu baru berpisah. Kalau prinsip saya seperti itu. Yang kedua, dia bilang katanya saya bilang haram-haram itu. Saya ajak ketemuan antara Gus Idris, Gus Nur Samsun dan saya. Siapa yang bilang seperti itu nanti celaka, yang nggak bilang nanti celaka. Al-Quran di atas kepala. Gak berani nanggepin dianya. Maksudnya haram-haram itu haram untuk apa maksudnya Gus? Maksudnya apa haram-haram itu? Iya, Gus Nur Samsun bilang kalau saya itu bilang Gus Nur Samsun haram datang ke pondok saya kayak gitu. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa. Semuanya cuma katanya itu. Ya kalau spiritual sejati, kalau dia benar-benar sakti kan harusnya hatinya bisa merasakan lah. Atau seenggak-enggaknya orang Jawa bilang kan roh seorang yang binara. Orang itu benar enggak omongannya, enggak cuma disampaikan aja sambil ngeludah lagi. Saya cuma nggak pengen saudara saya terus menebarkan fitnahan kayak gitu. Saya cuma nggak pengen saudara saya itu mulutnya menebarkan kebencian kayak gitu. Apalagi kan dia punya banyak santri, punya banyak subscriber, dan takutnya jadi salah paham. Banyak loh yang nggak suka. Saya heran loh, sampai banyak loh yang nggak suka. Sampai loh, kok malah tambah banyak yang nggak suka. Itu loh yang membuat saya aneh, kok malah tambah banyak yang nggak suka. Iya, kalau masalah suka nggak suka sih hak prerogatif masing-masing. Yang penting jangan menebarkan fitnah gitu loh. Nggak usah sok-sokan mentang-mentang kita terkenal, kita tenar. Apa sih kita hidup ini? Kalau nggak bisa menolong tuh ya nggak usah mencelakakan. Itu kalau nggak bisa menyenangkan tuh nggak usahlah menghina. Itu aja loh. Dijaga mulutnya gitu loh. Ya itu tadi Gus.
ini permasalahan bakal selesai kalau sudah bertemu dengan Gus Nur Samsun. Bakal selesai. Saya nggak akan selesai sama Gus Nur Samsun. Dia sudah WA sama saya, sudah minta sama saya. Dia malah mengajak saya collab dia. Enggak, saya nggak mau. Saya buat apa? Saya dari dulu berkarya dengan karya saya sendiri. Ngajak collab dia sama saya. Berarti dia yang ngajak, Gus Nur Samsun yang Ngajak ngajak. collab dia di WA saya. Dipikir itu hanya konten saja. Lu, ini masalah harga diri. Kamu belum tahu orang Lampung kamu. Kamu berani menghina istri saya, taruhannya nyawa saya. Kalau kamu menghina saya diam. Tapi kalau menghina keluarga saya, mati pun saya siap. Istri itu adalah martabat kita. Istri itu kehormatan kita. Istri itu anak orang yang kita bawa loh, kita jaga martabatnya loh. Saya tiap hari kehujanan, tiap hari kepanasan, kelaparan untuk memuliakan, untuk membahagiakan istri saya. Kok kamu menghina? Mati saya siap. Spiritual itu intinya membangun spirit supaya orang-orang tuh jiwanya biar bisa tenang, tentram, bukannya malah menebarkan kebencian. Orang seperti ini kalau nggak dikasih pelajaran bisa meracuni, menjadi toksin untuk masyarakat yang ada di dunia, di Indonesia seperti ini. Terus piye nih? Enaknya ya apa ini? Enaknya menurut sampean aja ini ya apa? Sudah, kalau saya ya mau saya temui terus saya suruh buktikan yang dia bilang. Kalau dia nggak bisa membuktikan, tak suruh ngalang kok. Kan dia kan ngaku adik seperguruan saya, sama-sama dari pondok. Kalau di pondok itu kan kalau ada yang sama-sama berani dikalang, kalau nggak naik pencador gitu aja, kayak gitu. Nanti tak pongorin tuh mulutnya itu. Orang kok suka menebarkan. Yang saya paling nggak suka itu kalau bicara tentang wanita loh. Kita itu lahir semuanya dari wanita. Jangan menghina wanita kayak gitu. Kalau yang berbicara itu bukan spiritual, saya diam. Yang berbicara kapan? Saya berangkat besok insya Allah. Kakak nunggu Insya Allah saya berangkat. Enggak nunggu habis lebaran, kelamaan. Nanggung loh, Kelamaan. Ini habis ini mau lebaran nih, nanggung nih. Apanya nanggung? Kita ini niatnya amal ma'ruf nahi mungkar kok, biar orang itu enggak kayak mulut perempuan. Tapi tak kira sampean yang WA dulu. Enggak, saya habis live malam itu ada telepon masuk 5 orang dari Gus Idris, dari Kang Ujang kayak gitu, terus dari dia sendiri. Enggak ada yang saya angkat, saya biarkan aja. Terus setelah itu ada WA masuk, ada semuanya, voice netnya ada. Terus beliau bilang intinya dia ngomong kayak gitu cuman supaya saya datang, terus nanti mau bersatu, mau menolong saya kayak gitu. Terus nanti kalau jaringan datang silahkan, saya tangan terbuka kayak gitu. Terus intinya mau collab gitu. Intinya mau kerja sama gitu ya. Iya. Dipikir saya berbuat seperti itu untuk collab. Beda ya, pemikirannya udah beda. Kalau dia dulu nyerang saya kan intinya berarti dia pengen collab sama saya. Kalau saya sekarang intinya saya ingin amal ma'ruf nahi mungkar, ingin menjelaskan ke Gus Nur Samsun itu. Jangan berbicara seperti itu namanya fitnah. Saya cuma pengen dia membuktikan aja apa yang dia katakan. Yaudah, aku tak datengin dukun dulu. Yang penting jaga hatinya, jangan sampai menebarkan kebencian. Kalau kita bisa menasihati ya kita nasihati, kalau nggak bisa menasihati ya jangan mencaci. Kalau kita bisa menolong ya kita tolong, kalau nggak bisa menolong ya jangan mencelakakan, gitu aja. Saling mendoakan. Yang jelas seduluran. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.